Apa betul Timor Leste setelah merdeka dari Indonesia semenyedihkan itu? Pajak di Indonesia itu untuk kayak motor-motor mewah Harley itu 300%. Ya, Di sini berapa persen? jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $1. Indo udah jadi negara maju. Indo mau maju ke mau apa ke bukan urusan kami. Itulah untungnya Malaysia tidak gabung. Kalau sempat gabung, apa yang nasib orang Malaysia pada hari ini? Sama papa kedana. Bayangkan, hanya bisa berbagi kenangan kemiskinan. Gak mungkin kemiskinan. Semenjak ganti presiden Indonesia makin jahat ya. Nyesal anjing gua dukung 02 kemarin. Prestasi Indonesia adalah juara korupsi. Lu mau cari koruptor segala bentuknya di Indonesia ada. Koruptor sapi lah, koruptor jembatan lah, koruptor bawang lah, koruptor impor lah, ekspor lah, segala macam, segala jenis koruptor itu ada. Sekarang pelaku kejahatan udah nggak masuk penjara. Mulai Januari 2026, Dulu Timur Leste para sahabat sangat dikucilkan karena memilih berpisah daripada Indonesia, dan sekarang sudah dilirik dunia bahwasanya Timur Leste bisa tanpa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang Timur Leste para sahabat, yang dulu memang menjadi sorotan publik setelah mengakui untuk berpisah daripada Indonesia dan merdeka. Sekarang menjadi sorotan media sosial dengan menjadi studi perbandingan di Indonesia. Indonesia merdeka tahun 1945, sedangkan dekat Timur Leste merdekanya di tahun 2002 para sahabat. Sekarang sudah sekitar 20 tahun lebih, 23 tahunnya para sahabat. Tetapi ekonominya para sahabat malah seiringan dengan Indonesia, malah Indonesia dikejar hanya selisih berapa peratus sahaja. Jadi inilah para sahabat, Indonesia itu hanya besar cakap sahaja. Bahkan sekarang ini ada undang-undang KUHP yang katanya para sahabat tidak boleh seolah-olah mengkritik pemerintah ataupun presiden ataupun kabinet menteri-menterinya. Sekarang akan dikenakan denda 10 juta dan dipenjara selama 3 tahun. Jadi suara demokrasi sekarang sudah dibungkam para sahabat dekat Indonesia. Yang undang-undang yang terbaru ini, bahkan si Hotman Paris yang pengacara terkenal dekat Indonesia itu juga mengkritiki tentang peluncuran undang-undang KUHP ini para sahabat. Sedangkan dekat Timur Leste ya para sahabat, tentang pajak kendaraan kereta itu hampir sama dengan Malaysia ya, dekat Thailand macam itu. Indonesia saja yang dikatakan negara kaya, kapan mau mensejahterakan masyarakatnya? Itu pertanyaannya para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa studi banding yang diberikan oleh netizen tentang Malaysia, Thailand, dan juga Timur Leste yang dulu katanya bagaimana kabarnya Timur Leste, kok sekarang malah mau menyalip Indonesia para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Itu makan gratis. Ya makan gratis. Anak SD di Timur Leste sudah makan gratis. Gratis sampai 6 SD. Bagus ini. Kita para orang-orang muda dapat tunjang kesehatan semua gratis sampai ke Malaysia. Gratis terus orang tua di umur 60 tahun dapat tunjangan. Pajak di Indonesia itu untuk kayak motor-motor mewah Harley itu 300%. Ya, Di sini berapa persen? jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $1. Serius? Sama semua. Mau moge, mau di $10 saja. Kok kalian bisa gratis di kesehatannya dan gratis di pendidikannya? Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dan gratis. Iya banyak. banyak. Ada di Indonesia juga. Biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Sampai Singapura. Malaysia. Sampai Singapura. Kesehatan mau
Kami sungguh kaget dengan negara ini karena pajak mobilnya hanya $10 per tahun, tapi bisa memberikan begitu banyak fasilitas untuk warganya. Apa betul Timor Leste angka yang sempurna ya? Pajak di Indonesia itu untuk yang motor-motor mewah Harley Ya. itu 300%. Ya, Di sini berapa persen? Jadi di sini motor dari cc kecil sampai cc besar pajaknya sama $10. Serius? $10. Mau moge, mau di Rubicon, sama pajak. Ke negeri Ya. itu makan gratis. Ya makan gratis. Udah berapa lama? 10 tahun gitu. 10 tahunan. 10 tahunan. Satu hari satu kali. Gratis sampai 6 SD. Iya. Kami menyetir mobil menjelajahi Nusa Tenggara Timur dan masuk ke negara Timor Leste via jalur darat. Kemudian kami singgah ke SD yang ada di negeri ini. Kita para orang-orang muda dapat tunjang kesehatan semua gratis sampai ke Malaysia. Gratis terus orang tua di umur Oh, 60 tahun, betul ya. tunjangan. Oke. Umur 60 tahun dapat tunjangan. Instagram buat teman-teman di Timor Leste. Kok kalian bisa gratis di kesehatannya dan gratis di pendidikannya? Berarti ada banyak orang tuanya teman-teman yang berobatnya sampai ke luar negeri dan itu gratis. Banyak, iya banyak. Banyak. Ada di Oh, Indonesia juga. Biasanya Indonesia, Malaysia, Singapura. pergi Indonesia pun gratis. Malaysia. Pergi Singapura pun gratis. Malaysia gratis. Kadang mau rujuk Ditanggung negara. Indonesia. Negaranya. Kami sungguh kaget dengan negara ini karena pajak mobilnya hanya $10 per tahun, tapi bisa memberikan begitu banyak fasilitas untuk warganya. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis komentar ya. Kenapa sih pajak mobil di Indonesia ini bisa jauh lebih mahal? Pajak mobil di Indonesia 5 sampai 30 kali lebih besar dibandingkan Malaysia atau Thailand. Bahkan pajak Malaysia, pengguna Thailand. mobil di Indonesia ini bisa sampai 5 juta, sedangkan di Thailand 5 cuma juta? 150.000. Kalau udah kayak gini, kira-kira berapa ya tarif pajak yang tepat untuk mobil? Coba. Masih menjadi misteri kenapa pajak kendaraan di Indonesia itu selalu lebih mahal dibandingkan Thailand dan juga Malaysia. Bayangin aja, pajak mobil Avanza di Indonesia itu bisa tembus sampai dengan 4 juta rupiah per tahun. Sementara Avanza di Malaysia itu pajaknya cuma sekitar 385 ribuan doang per tahun. Dan di Thailand ternyata murahnya lebih gila lagi, yaitu sekitar 150 ribuan doang per tahun. Dan di halaman Detik.auto disebutkan hal ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pajak kendaraan tertinggi di dunia. Hebat banget kan? Belum lagi untuk urusan pajak balik nama, yang mana di Indonesia bisa menghabiskan uang sekitar 2 juta rupiah. Yang padahal di Malaysia, pajak untuk balik nama kendaraan itu cuma sekitar 500 ribuan doang. Di Thailand lebih gokil lagi, karena untuk balik nama kendaraan nggak ada yang namanya pajak BBNKB alias gratis. Dan belum sampai situ, di Indonesia itu masih ada namanya tambahan biaya PPN, SWDK LLJ, pajak progresif, sampai dengan PPNBM yang biasanya ditentukan dari kapasitas. Terus uangnya kemana ya? Tapi kalau dari sisi pemerintah Indonesia, sebenarnya beban pajak itu tuh mempunyai dasar niat yang sangat baik. Yang mana pemerintah kita bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang beredar biar nggak bikin macet. Terus juga mengingat pajak kendaraan ini adalah salah satu sumber pendapatan untuk negara dan juga daerah yang cukup besar. Makanya pemerintah terus berikhtiar untuk mengendalikan pajak ini buat biayain pembangunan jalan,
kesehatan, transportasi umum, sampai dengan nutupin asuransi kecelakaan lewat jasara harja. Pinter banget kan pemerintah kita? Jadi gimana menurut kalian? Semenjak ganti presiden Indonesia makin jahat ya. Nyesal anjing gua dukung 02 kemarin. Ya banyak yang nyesal. Dan aku pun bukan mendukung ya, tapi dulu aku udah tahu juga bakal kacau ini negara gitu kan. Kita kan gampang melupakan sejarah bangsa kita, apalagi 98. Gampang kita melupakannya. Jadi kita lihatlah sekarang. Menteri kita aneh-aneh, ya kan? Staf susnya aneh-aneh. Komisaris BUMN-nya aneh-aneh, ya kan? Bukan orang-orang terpelajar semua, bukan orang-orang berpengalaman, bukan orang-orang kompeten. Ada yang dari influencer, ada yang dari artis, ada dari kawan lama, ada dari politikus. Nggak ada orang-orang yang kompeten semua. Aneh-aneh bentuknya, ya kan? Aneh-aneh bentuknya. Jadi kita lihat sekarang kasus penggusuran marak kan? Ada penggusuran lahan di TN. Sekarang banyak makin merajalela sekarang di kasus TPL, ya kan, di Tapanuli, ya, di Toba, kasus TPL makin merajalela sekarang. Perhatikanlah, ya, pagar laut, senyap, tambang, pokoknya, ya nasib kita lah. Ada lagi ini pegawai Kemenlu lenyap, ke pegawai Kemendagri lenyap, pokoknya bahaya memang. Dan paling lucu, kenapa ya ada influencer kita ditangkap di Myanmar, dan anehnya mereka berfoto dengan separatis. Oke, ya selamatlah. Ya inilah mungkin kutukan kita, rakyat punya presiden omon-omon. Sekarang pelaku kejahatan udah nggak masuk penjara. Mulai Januari 2026, pelaku kejahatan tertentu di Indonesia nggak langsung dipenjara. Pemerintah bakal menerapkan hukuman kerja sosial seiring berlakunya KUHP baru per 2 Januari 2026. Menteri IMIPAS Agus Andrianto bilang ini bagian dari reformasi hukum. Bukan cuman menghukum, tapi juga biar ada manfaat ke masyarakat. Pelaku bisa disuruh kerja sosial mulai dari bersih-bersih fasilitas umum sampai pekerjaan yang disesuaikan sama kebutuhan daerah dan jenis pelanggarannya. Jujur aja, ini bisa jadi langkah masuk akal. Daripada penjara makin penuh tapi pelaku nggak kapok, mending kerja sosial. Malu dapet, manfaat dapet. Tapi catat ya, kalau pengawasannya lemah, ini bisa jadi celah. Menurut kalian ini solusi atau malah bikin pelaku kejahatan makin santai? Aduh, makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gua pusing. Nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang? Ini pasal 100 nih. Iya. Di pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun. Apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara daripada dihukum. Iya juga ya. Orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Sudah persidangan, sudah divonis sampai PK hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya di penjara ya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Waduh, surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Dalam waktu dekat Hotman ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi ya. Kalau sudah 2/3 ya, tahu? Kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Waduh, kepala lapas penjara menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Dan hukuman mati harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum.
banyak kan dosen seperti saya. Sepertinya yang bikin ini banyak profesor atau dosen, bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Itulah untungnya Malaysia tidak gabung. Kalau sempat gabung, apa yang nasib orang Malaysia pada hari ini? Untunglah kita nggak bergabung dengan Malaysia. Karena apa? Malaysia itu terlalu kuat berhutang, ya. Negaranya kecil, utangnya gila-gilaan. Untung Indonesia nggak bergabung dengan Malaysia. Lalu keunggulan kedua, tidak menjadi bagian dari Malaysia. Ini tahun 2016. Indonesia nggak ada namanya raja-raja, kaum feodal dan bangsawan, ya. Tidak ada raja-raja secara resmi. Jadi kita nggak perlu menyembah, ya, takut dan sebagainya kepada mereka, dan mereka bagus kalau ada kerajaan melanggar undang-undang lalu merasa kebal hukum. Nah, kayak itu kita syukuri kita menjadi negara kayak Thailand, kayak Malaysia, dan kita bersyukur maju bukan negaranya. Bagian dari Malaysia atau menjadi satu dengan Malaysia. Karena kalau kita ikut Malaysia dengan undang-undang dasarnya yang rasis dan apartheid, mau ditaruh mana muka kita, ya. Tidak ada persatuan yang hakiki karena ada perlakuan diskriminasi dari negara kepada warga negaranya berdasarkan perkauman dan agamanya, ya. Kita bersyukur sebagai rakyat Indonesia kita nggak ada itu, ya. Tapi di Malaysia itu adalah hal yang dilegalkan, sangat memalukan, ya. Nggak ada marwah. Hukum di Indonesia resmi berubah total. Ini KUHP yang katanya Kupuri, yang ada marwah. ini punya beberapa pasal yang bikin dunia internasional ikut melirik. Paling ramai dibahas adalah soal ruang private. Sekarang seks di luar nikah itu bisa dipidana maksimal 1 tahun. Tapi ini delik aduan, artinya cuma bisa diproses kalau dilaporkan keluarga inti. Selain itu ada pasal penghinaan presiden dan lembaga negara yang penghinaan presiden 3 tahun penjara. Banyak aktivis HAM yang khawatir ini bakal jadi pasal karet yang dipakai buat bungkam kritik. Pemerintah sendiri bilang ini demi kedaulatan hukum kita, tapi mereka juga nggak nutup mata soal resiko penyalahgunaan wewenang oleh aparat di lapangan. Poin pentingnya adalah sekarang kita masuk ke era hukum yang jauh lebih ketat di ruang private dan ekspresi. Jadi mulai hari ini kita semua harus jauh lebih paham aturan supaya nggak terjebak masalah hukum yang nggak perlu. Menurut kalian KUHP baru ini memajukan atau justru malah memundurkan buat kebebasan kita? Yuk diskusi di bawah. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak bahwasanya memang Timur Leste para sahabat dulu memang mempunyai sejarah yang kelam dengan Indonesia para sahabat. Bahkan dikabarkan setelah Timur Leste itu merdeka, banyak yang mengatakan sekarang Timur Leste minta mengemis, memohon, minta bergabung kembali kepada Indonesia macam itu. Ini yang merupakan statement-statement yang memang tak suka Timur Leste itu berpisah para sahabat. Tetapi kenyataannya sekarang para sahabat, bagai meludah ke atas kena muka sendiri katanya para sahabat. Karena apa? Timur Leste sekarang pendidikan juga gratis dan juga anak remaja mau berobat di Timur Leste ataupun pergi ke Malaysia ataupun pergi ke Singapura ataupun pergi ke Indonesia sekalipun itu dibiayai oleh negara Timur Leste, oleh pemerintahan Timur Leste. Itulah yang dikatakan hasil yang didapatkan oleh bumi Timur Leste kembali kepada rakyat para sahabat. Dari pajak pun dekat Timur Leste pun murahnya minta ampun. Bahkan sekarang ini orang banyak melirik kepada Timur Leste para sahabat. Sedangkan yang dulu yang dikucilkan sekarang menjadi studi banding. Bahwasanya Benek pun mengatakan ini negara baru lahir Timur Leste. Kok sekarang malah mengejar yang 1945 sudah merdeka macam itu. Ya memang benar yang dikatakan Benek itu para sahabat. Dekat Indonesia itu memang gudangnya korupsi. Apa yang tidak dikorupsi? Sapi dikorupsi. Apa juga bawang juga mau dikorupsi. Ekspor, impor mau dikorupsi. Dan juga tentang jembatan, jalan-jalan, pengaspalan mesti mau dikorupsi. Itu kuncinya dekat Indonesia cuma satu. Intinya bagi koruptor yang masih korupsi harus dihukum legdat lah. Dihukum mati para sahabat. Jadi sekarang malah pemerintah DPR malah membuat rancangan di tahun 2026 sudah diresmikan KUHP yang bahkan Hotman Paris pun turun tangan untuk melontarkan kritik lah macam itu. Bahwasanya hukuman mati, hukuman penjara harus ditunggu selama
10 tahun. Harus ada perilaku baik, nanti gugur katanya para sahabat. Itu merupakan apalah dekat Indonesia ini. Aku tak tahu lah, janjinya memang kalau mau maju harus berantas korupsi, koruptor itu harus diberantas. Ya setidaknya lah dimiskinkanlah berapa keturunan, 7 keturunan lah gitu. Kalau tidak mau dihukum mati macam itu para sahabat. Biar kalian enak-enak para koruptor sekarang ini. Kalau ketahuan macam itu, dimiskinkan 7 keturunan, baru dia kapok macam itu para sahabat. Jadi Kokori juga mengatakan ada sebuah video dari Batam ya, beda yang asli itu, mengatakan nasib baik Malaysia juga agak bergabung kepada Indonesia ya. Bagaimana nasibnya? Jadi Kokori lah malah meronyan lagi. Ini sebuah argumen, sebuah studi banding, mana yang baik kita contoh, yang tidak baik tak payah dicontoh. Seperti halnya sekarang negara Timur Leste sudah menjadi banyak youtuber terkenal datang ke sana, menjadi perbandingan antara Indonesia dengan apa yang berlaku dekat Timur Leste para sahabat. Jadi Indonesia jangan malulah untuk untuk bercermin macam itu. Jadi kalau hanya diperbaiki tentang undang-undang yang tidak berpihak kepada masyarakat, hanya berpihak kepada pejabat, itu akan bobrok nanti para sahabat, memes. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, masalah minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.